Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Segmen terakhir untuk kelas 6 buku tematik tema 3 ya. Aku cinta membaca. Selalu diawali dengan puisi ini ya. Kita akan sama-sama baca untuk bacaan yang pertama. Laba-laba buncit, cerita rakyat Malaysia. Di sebuah hutan tinggal seekor laba-laba. Sarangnya lebih besar dari sarang laba-laba lain. Dulu sarang itu dibuat oleh ayahnya, lalu ia menambah luas sarangnya. Laba-laba itu selalu bergerak di sarangnya untuk menangkap mangsanya. Semua yang ditangkap segera dimakannya. Badannya semakin hari semakin besar. Perutnya juga semakin hari semakin buncit karena banyak makan. Suatu hari datang 2 ekor laba-laba temannya. Satu datang dari arah timur, satu lagi datang dari arah barat. Kedua laba-laba tersebut ingin menjemput si laba-laba buncit untuk datang ke pesta undangan. Namun, pesta undangan diadakan di waktu yang sama. Laba-laba buncit jadi bingung. Ia ingin hadir di kedua pesta, tetapi ia bingung harus memilih yang mana. Tetapi ia lalu mempunyai akal. Laba-laba buncit memberi ujung tali kepada kedua temannya. Tali itu ia lilitkan juga di punggungnya supaya tidak terlepas. Ia meminta kedua temannya pergi terlebih dahulu ke pesta undangan. Apabila makanan sudah dihidangkan, ia meminta temannya menarik tali yang dibawanya. Laba-laba buncit akan segera menyusul ke lokasi undangan yang lebih dahulu menyediakan makanan. Maka kedua teman laba-laba pun pergi. Satu ke timur, satu lagi ke barat. Ternyata makanan dihidangkan di kedua lokasi pada waktu sama. Laba-laba timur menarik tali, bersamaan pula dengan laba-laba barat juga menarik tali tersebut ya. Laba-laba buncit terjerat tarikan tali di bagian pinggangnya. Ia tidak dapat bergerak ke timur maupun ke barat. Oleh karena laba-laba buncit tidak kunjung datang, kedua temannya terus menarik ujung tali semakin kencang. Mereka menarik tali sambil makan di tempat pesta. Usai pesta, kedua teman laba-laba datang kembali ke sarang laba-laba buncit. Mereka menemui laba-laba buncit sudah lemas, duduk di sarang dengan tali mengikat kencang di pinggangnya. Sejak saat itu laba-laba buncit tidak lagi merasa selalu lapar. Makanya ia juga tidak sebanyak dulu lagi. Pinggang laba-laba tidak lagi buncit, perutnya ramping karena terjerat tali. Hingga saat ini pinggang laba-laba kecil dan ramping. Itu cerita kenapa pinggangnya ramping ya. Oke. Cerita lagi kek dan keledai. Ya, cerita rakyat dari Kamboja. Di Kamboja hidup seorang laki-laki bernama Kek. Ia tinggal bersama seorang anak laki-lakinya. Suatu hari Kek ingin menjual keledainya. Maka ia pun mengajak anak laki-lakinya ke pasar untuk menjual si keledai. Kek berpikir untuk menjaga keledainya baik-baik selama perjalanan agar harga jualnya tinggi. Maka Kek menggendong si keledai di punggungnya agar si keledai tidak lelah berjalan ke pasar. Orang-orang yang mereka temui sepanjang perjalanan menertawakan Kek. Kamu ada-ada saja Kek, keledai untuk ditunggangi bukan untuk digendong. Begitu kata mereka. Kek menurunkan si keledai dari punggungnya. Lalu ia meminta anak laki-lakinya menunggangi keledai sementara ia sendiri berjalan menuntun si keledai. Kemudian mereka bertemu lagi dengan sekelompok orang di jalan. Anakmu sungguh kurang ajar Kek. Betapa teganya ia membiarkan ayahnya menuntun keledai sementara ia enak duduk santai menunggang keledai, kata mereka. Mendengar perkataan kelompok tersebut, Kek memutuskan untuk menunggangi keledai berdua dengan anaknya. Baru saja berjalan beberapa langkah, ada lagi seorang yang menegur mereka. Kek,
Kamu ini bodoh sekali, tubuh keledai kecil, jangan samakan dengan kuda. Keledaimu akan lemas kelelahan karena ditunggangi oleh 2 orang. Lemas sudah nanti keledaimu di pasar. Akhirnya Kek dan anak laki-lakinya turun dari keledai. Sudahlah nak, kita turun saja ya ke keledai ini. Kita berdua berjalan kaki saja, kita lakukan saja yang terbaik menurut kita. Kita tidak dapat mendengarkan dan mengikuti pendapat semua orang, Kek berkata pada anaknya. Kek dan anak laki-lakinya berjalan perlahan sambil menuntun keledai sehingga sampai ke pasar. Tak dipedulikan lagi apa yang dikatakan orang sepanjang sisa perjalanan mereka. Ternyata Kek berhasil menjual si keledai dengan harga yang pantas di pasar. Kek dan anak laki-lakinya pun pulang dengan senyum senang. Pesan moralnya, apapun yang kita lakukan, ya orang kalau mau nyinyir ya nyinyir, ya selalu mengomentari apapun yang akan kita lakukan dan kita akan salah di mata orang yang nyinyir itu. Mari menghargai waktu oleh Santri Hedriati. Senang tak terkira hati Lumu, ia terpilih mewakili sekolahnya untuk ikut dalam kegiatan perkemahan sains kabupaten. Tak sia-sia rasanya kecintaannya pada sains akan membawanya bertemu teman-teman baru sesama pecinta sains dari berbagai daerah. Sudah terbayang olehnya pasti kegiatan perkemahan tersebut akan ramai dan seru. Ya, hari itu lokasi perkemahan ramai oleh anak-anak dari berbagai daerah. Lumu akan tinggal di dalam sebuah tenda bersama beberapa teman barunya. Juna, Irawan, dan Dino adalah beberapa teman yang dikenalnya di sana. Mereka berempat langsung akrab, ramai bercerita tentang daerah masing-masing. Walaupun dikemas dalam bentuk perkemahan yang menyenangkan, namun disiplin peserta tetap diperhatikan. Dini hari para peserta diwajibkan berkumpul di lapangan untuk olahraga pagi, bahkan ada pencatatan kehadiran untuk tiap kegiatan. Dingin udara pagi terasa menusuk, namun bel tanda berkumpul sudah dibunyikan. Segera Lumu membangunkan teman-teman di setendanya sambil menguap malas melepas sebungkus selimut. Mereka perlahan keluar berkumpul di lapangan. Setelah senam pagi dimulai, tubuh mulai terasa hangat, ditambah lagi dengan hangatnya perut akibat menu sarapan bubur kacang hijau yang disediakan panitia. Kantuk tak lagi terasa, bergegas Lumu dan teman-teman pergi kembali ke tenda untuk mandi pagi. Setelahnya mereka harus berkumpul lagi memulai kegiatan jelajah sains. Bergantian, Lumu, Irawan, dan Dino mandi di deretan kamar mandi perkemahan sampai di tenda. Mereka melihat Juna meringkuk lelap di balik selimut. "Hai Juna, ayo mandi pagi. 10 menit lagi kita harus berkumpul di tenda jelajah sains," ujar Lumu mengingatkan. Bergeming Juna di balik selimutnya. Hanya gumam pelan yang terdengar. Aku ngantuk sekali, biar saja. Kan tadi sudah mengisi lembar catatan kehadiran pagi. Di antara peserta sebanyak ini tidak ada yang tahu aku tidak hadir. Nanti saja agak siang aku menyelinap ke sana, ujar Juna malas. "Wah, kok begitu Juna?" tangkas Dino. "Rugi dong kamu sudah sampai di sini, tetapi tidak memanfaatkan waktu dengan baik," tambahnya. "Iya Juna, rugi," timbal Irawan. "Memang sih, mungkin tidak ada yang tahu kamu tidak hadir, tetapi apa gunanya kita di sini kalau hanya mencatat nama daftar kehadiran?" tanyanya. "Itu kan namanya mengkorupsi waktu Juna," tambah Irawan. "Lugas, waktu yang seharusnya kamu manfaatkan untuk menambah ilmu malah kamu pergunakan untuk menambah tidur. Apa yang akan kamu bagikan kepada teman-temanmu setelah pulang nanti?" Irawan terus berbicara pada Juna. "Iya Juna, pasti ada alasan yang baik sehingga sekolahmu mempercayai kamu untuk hadir di sini. Jangan membuang-buang kesempatan, jangan mengecewakan teman-teman yang menunggumu pulang untuk berbagi ilmu," Lumu ikut menambahkan. Kalian ini, manalah aku dapat tidur kalau kalian berisik sekali berbicara," bersahutan tugas Juna sambil menyibak selimutnya.
Juno tidak marah, ia bahkan tersenyum. Tapi memang benar apa yang kalian katakan, ujarnya. Tak sepantasnya aku mencantumkan nama di daftar hadir. Aku di sini utusan sekolah. Tak patut aku mengkorupsi waktu hanya untuk menambah waktu tidurku. Untuk saja aku kenal kalian, teman-teman baruku yang kritis, tambah Juna bergegas pergi. Beri aku waktu 7 menit ya, aku akan segera menyusul kalian di tenda Jelajah Sains, teriak Juna sambil berlari ke kamar mandi. Lumu senang menjadi bagian dalam perkemahan sains. Memang banyak hal yang dapat kita pelajari di sana. Teman baru, ilmu baru, dan tentunya menghargai waktu. Kertas, penemuan sederhana yang kaya manfaat. Aiko Humaira. Kertas adalah salah satu bahan yang tipis dan rata yang terbuat dari pulp. Pulp sendiri merupakan bahan baku kertas yang merupakan hasil pemisahan serat. Kertas berasal dari kertas berasal dari Cina kuno dan fungsi utamanya adalah untuk membersihkan kotoran setelah buang air. Dulu hanya orang kaya yang mampu membeli kertas. Betapa beruntungnya kita karena sekarang mudah sekali mendapatkan kertas. Kertas memiliki 1001 manfaat untuk menulis, mencetak, membuat prakarya, dan kertas juga bahan utama dari tisu. Manfaat utamanya adalah untuk membersihkan. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa kertas. Jika ingin menulis cerita atau membuat PR, harus mencari batu besar dulu dan harus susah payah menulis dengan batu lain. Kita tidak dapat membuat kartu ucapan untuk ulang tahun ayah atau mainan pesawat untuk teman dekat kita. Kita juga tidak dapat melukis imajinasi yang muncul di benak kita atau pemandangan yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Kita tidak mampu mencetak foto keluarga saat jalan-jalan atau foto teman-teman saat perpisahan sekolah. Ya. Kita tidak dapat membersihkan saus. Kita tidak kita tidak sengaja kita senggol saat sedang makan. Jadi kertas sangatlah bermanfaat. Janganlah membuang-buang kertas jika masih dapat dipakai. Jika sudah tidak dapat dipakai pun sebenarnya masih dapat didaur ulang lagi. Akan sangat sulit untuk hidup tanpa kertas. Padahal untuk menghasilkan kertas ada banyak pohon yang harus dikorbankan. Jadi ayo kita ingat untuk menggunakan kertas dengan baik dan bijaksana. Ibu Puni membawa listrik ke pedalaman. Tri Mumpuni Wiyatno, nama lengkapnya. Ya, sambil saya perlihatkan gambarnya. Ia adalah wanita Indonesia yang mengabdikan dirinya agar masyarakat Indonesia di pedalaman dapat menikmati listrik. Sebagai anak ketiga dari 8 bersaudara, sejak 4 SD, Ibu Puni sering menemani ibunya membantu warga desa yang menderita penyakit kulit. Pengalaman saya menemani ibu itu sangat membekas dalam ingatan saya. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa uang bukanlah segalanya. Membantu saudara-saudara setanah air agar merasakan sedikit saja kesejahteraan yang kita miliki sangat berarti. Begitu Bu Puni berkilas balik tentang pengalamannya. Bersama suaminya Pak Iskandar Kunto Aji, Bu Puni membantu warga di pedalaman yang tak tersentuh program pemerintah untuk membangun sendiri listrik mereka dari sumber daya yang ada di desa itu, yaitu dengan membuat generator mikrohidro energi dari arus sungai. Apa yang Ibu Puni kerjakan ini bukanlah hal yang mudah, bukan teknologinya yang sulit, tetapi membangun semangat penduduk desa pedalaman agar mau mengelola diri masing-masing sebagai satu bagian dari komunitas belajar bersama tentang listrik, berusaha mencari dana untuk kepentingan bersama tak kalah sulitnya. Setelah dana terkumpul dan tenaga listrik mulai dapat dinikmati, warga harus dilatih untuk memelihara generator agar kelangsungan tenaga listrik terjaga. Hasil kerja keras Bu Puni membangun kemandirian masyarakat di pedalaman membuahkan hasil yang manis. Saat ini ratusan desa merasakan manfaat dari tenaga listrik. Anak-anak dapat belajar membaca di malam hari. Bahkan warga desa yang
dapat mulai membangun industri rumahan dan mengembangkan perekonomian desanya. Untuk jasanya, Bu Puni menerima beberapa penghargaan dari badan dunia seperti WWF dan PBB, termasuk juga terpilih sebagai salah satu pembawa obor dalam Olimpiade Beijing tahun 2008. Luar biasa Bu Puni ini ya. Semoga kalian ada yang bersemangat seperti Bu Puni. Baik, ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.